Shalom, selamat sore wanita-wanita cakap yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah PWK secara online. Kita harus bersabar dulu ya, karena memang keadaan yang belum memungkinkan untuk kita bergabung di gereja. Namun biarlah ini semua juga tidak mengurangi akan kasih Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita. Mari saya akan mengajak kasih Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Kau pertemukan kembali Tuhan kami para kaum wanita Tuhan, untuk kami bisa duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang berfirman, Roh Kudus-Mu yang bekerja. Hamba-Mu mohon Tuhan secara pribadi Kau pakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, Kau pakai menjadi sarana saluran berkat yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kau yang akan urapi lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya yang datang daripada Engkau, yang bukan dari Engkau yang akan gagalkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan untuk jam pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini sepenuhnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sore hari ini saya akan mengambil satu ayat yang bisa kita renungkan, yaitu saya ambil dari Matius 5 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini berbicara dianiaya oleh karena kebenaran. Kebenaran itu bukan satu perbuatan baik yang dibicarakan di dalam sini, namun kebenaran itu adalah Kristus sendiri, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, yang mana minggu kemarin kita sudah dengar kebenarannya, yaitu yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat ini gereja, bulan ini gereja mengambil tema bersyukur. Dan sore hari ini pun saya juga akan memberikan judul renungan pada sore hari ini, yaitu bersyukur dalam penderitaan. Mengapa saya memberikan judul bersyukur dalam penderitaan? Saya teringat oleh ayat mas yang saya dapatkan di akhir tahun 2015, yaitu dalam Filipi 1 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Berbicara menderita bagi Dia di sini juga sama artinya dianiaya oleh karena kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah Dia sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6, yang mana minggu kemarin sudah dibahas oleh Bapak Gembala, yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka kita layak untuk berbahagia. Maka kita layak untuk bersyukur ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam aniaya oleh karena kebenaran. Bulan ini gereja mengambil tema yaitu bersyukur. Dan sore hari ini pun saya juga akan memberikan judul renungan yang kita akan nikmati bersama-sama, yaitu bersyukur dalam penderitaan. Bersyukur dalam penderitaan. Kok rasanya susah sekali ya, kita harus bersyukur di dalam penderitaan. Sekarang saya akan bertanya kepada ibu-ibu yang cakap, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Bahkan kita harus bersyukur di dalam penderitaan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana
mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi judul renungan tadi tidak salah ya, karena itu memang perintah Tuhan, kita harus bersyukur di dalam segala hal, baik itu keadaan baik, baik itu keadaan buruk, baik kita dalam keadaan yang senang maupun di dalam penderitaan. Itu yang dimau Tuhan. Namun penderitaan bukan penderitaan karena ulah kita sendiri, namun penderitaan yang disebabkan oleh karena kebenaran, oleh karena Kristus. Maka kita harus berbahagia. Bahkan masih ada ayat-ayat yang menjadi dasar kenapa kita harus bersyukur, yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Di sana juga menjadi dasar untuk kita bersyukur, yang mana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi kita harus bersyukur karena segala sesuatu Tuhan yang mengerjakan, bukan kita, namun Tuhan yang turut bekerja. Juga terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sana Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah bagi hidup kita. Maka kita patut untuk bersyukur. Dan masih banyak ayat-ayat yang mendukung itu. Kita harus berbahagia, kita harus bersyukur ketika kita menderita oleh karena kebenaran. Mungkin kita ditaruh di keluarga yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, bahkan sudah percaya, namun hidup mereka masih mengikuti gaya hidup lamanya. Sekalipun sudah menjadi orang Kristen, namun masih percaya klenik, masih percaya roh arwah-arwah, roh orang mati. Dan disitulah peran kita untuk kita bisa mengerjakan bagian kita. Kita harus berani menyampaikan kebenaran yang dari Kristus. Kita harus memberitahu apa yang salah, yang tidak boleh dilakukan, mana yang benar yang boleh dilakukan ketika kita sudah menjadi orang Kristen, ketika kita sudah menerima Kristus, ketika kita sudah menerima kebenaran itu di dalam hidup kita. Maka kita harus berani untuk menyampaikan itu. Pastinya di sana ketika kita menyampaikan kebenaran itu tidak mudah. Pastinya di sana ada penolakan. Di sana mungkin akan dihina. Di sana mungkin akan diremehkan. Disitulah yang namanya penderitaan itu ada. Namun penderitaan bukan karena perbuatan kita yang jahat, namun penderitaan yang kita alami adalah penderitaan oleh karena kebenaran yang dari Tuhan, oleh karena Kristus itu. Maka kita wajib bersyukur. Ketika kita bisa berpikir positif, ketika kita bisa mengambil hikmah dari semuanya itu, sekalipun kita menderita, sekalipun kita dianiaya, namun kita harus bersyukur. Karena di balik semuanya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan yang indah bagi hidup kita. Beda ya kalau kita menderita karena ulah kita sendiri. Kita berbuat jahat, kita merancangkan yang jahat, maka kita akan menerima akibatnya, itu beda. Namun ketika kita menderita oleh karena kebenaran itu, kita menderita oleh karena Kristus itu, maka kita ada sukacita, maka kita ada kekuatan. Bahkan ketika kita bisa berpikir positif, kita bisa memiliki pengendalian diri. Yang muncul bukan kebencian, yang muncul bukan kemarahan ketika kita dihina, ketika kita ditolak saat kita menyampaikan kebenaran itu. Namun yang ada apa? Yang ada adalah kasih, yang ada adalah senyum, yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Ketika kita bisa menangkap apa yang menjadi mau Tuhan, saya mengajak sore hari ini kita bisa, wanita-wanita cakap ini, untuk berpikir positif. Sekalipun yang kita hadapi itu adalah negatif, sekalipun kita menderita, sekalipun kita dianiaya. Ya kalau saat ini kita mengalami penderitaan, mengalami aniaya, itu bukan secara fisik,
namun secara batin itu lebih dalam loh. Mendingan tubuhnya yang luka daripada hatinya yang luka. Namun saat ini penderitaan yang kita alami justru itu. Namun kita harus bersyukur karena Tuhan sendiri yang menghendakinya. Kita harus bersyukur di dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau. Jadi mari saat sore hari ini kita mau belajar wanita-wanita yang cakap ini untuk kita kerjakan peran kita di tengah-tengah keluarga mungkin, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Tuhan taruh kita mau kerjakan bagian kita, yaitu kita berani untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun kita akan terima penderitaan, sekalipun kita akan terima aniaya. Ketika kita melakukan semuanya dengan penuh ucapan syukur, maka ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita ada pengendalian diri, kita ada kasih, kita ada sukacita. Buah-buah roh bisa kita hasilkan. Saya bisa melakukan, saya bisa menyampaikan seperti ini karena saya sudah mengalami terlebih dahulu. Ketika Tuhan menyuruh saya untuk mempraktekkan firman yang saya dapat di tahun 2015, satu kalimat yang keluar dari mulut saya, iya Tuhan, aku mau. Padahal saya tahu persis apa yang akan terjadi nanti. Namun ada kekuatan di dalam diri saya untuk berkata, ya Tuhan, aku mau. Justru dari situlah, tanpa saya sadari, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan memampukan saya untuk saya bisa lewati semuanya. Saya bisa kerjakan bagian saya dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang senang, dengan sukacita saya jalani semuanya. Saya bersyukur kalau saya saat itu nurut apa yang dimau Tuhan, sehingga ada sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Tanpa saya sadari ada buah-buah roh yang timbul di sana. Ada pengendalian diri, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan yang luar biasa lagi, yang tidak pernah akan saya lupakan seumur hidup saya. Suami saya mengalami sesuatu yang dahsyat, memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan, yaitu ketika kami berdoa untuk orang tua kami yang saat itu mengalami sakit dan harus operasi, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, usianya yang sudah sepuh, dilema bagi kami anak-anak. Namun satu hal yang Tuhan bukakan jalan, kami berdoa, saya dengan suami berdoa. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kami, yaitu seorang perwira dari Kapernaum yang meminta, yang memohon kesembuhan untuk anak buahnya. Saya katakan itu kepada suami saya ketika kami berdoa. Saya angkat tangan suami saya dan saya katakan, Tuhan, kalau Engkau mengabulkan permohonan seorang perwira dari Kapernaum memintakan kesembuhan untuk hambanya, maka saat ini Tuhan juga akan mengabulkan permintaan suami saya yang meminta kesembuhan untuk ibunya. Itu yang keluar dari mulut saya. Dan apa hasilnya? Luar biasa, dahsyat. 1 minggu kemudian, dokter menyatakan bahwa ibu kami sembuh tanpa operasi. Bukan hanya sembuh, namun diberikan umur ditambah 5 tahun yang seharusnya memang kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk ibu sembuh. Namun Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, sehingga diberi perpanjangan usia 5 tahun. Ya memang saat ini ibu kami, mertua saya sudah almarhum, tapi saat itu Tuhan bekerja. Saya bersyukur sekalipun ada di dalam penderitaan, namun di situ Tuhan kerjakan perkara besar yang terjadi di dalam hidup kami. Inilah yang saya sampaikan ibu-ibu yang cakap. Biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi penjenengan-penjenengan semua.
dan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang sama. Allah yang saya sembah adalah Allah yang panjenengan sembah juga. Ketika Tuhan bekerja di dalam hidup saya percaya Tuhan juga bekerja di dalam hidup panjenengan semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk renungan pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat renungan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menyempurnakan. Saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus-Mu yang akan bekerja. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan, untuk kami terus mengingat akan firman-Mu, mengingat akan perkataan-Mu Tuhan, yang akan memberikan kepada kami kekuatan, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Bapa, kami percaya Tuhan firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu suatu saat akan menghasilkan buah Tuhan, buah yang manis, buah-buah pertobatan. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus bekerja di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kami serahkan Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.